Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrina Suradi, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang mana mata kuliah komunikasi pembangunan. Nah, saya akan menjelaskan tentang strategi baru pembangunan. Di sini SARS 1979 berpendapat bahwa strategi baru pembangunan itu cenderung untuk menempatkan pragmatisme, baik teori-teori non-klasik maupun Marxis, serta berpendapat bahwa Keynes sama-sama tidak mencapai suatu penyelesaian terhadap problem pembangunan yang begitu kompleks yang dihadapi oleh negara-negara dunia ketiga. Stratton 1979 menilai bahwa sejak tahun 1977, ide-ide seperti analogi Marshall Plan atau ekonomi Eropa yang tinggal landas sehabis Perang Dunia II sebagai suatu yang cocok bagi pembangunan dunia ketiga. Pandangan Stratton tentang strategi baru bagi masa depan pembangunan merupakan ringkasan dari pemikiran-pemikiran koleganya, yakni penegasan mengenai yang pertama itu ada mengenai pendekatan kebutuhan dasar untuk mayoritas kaum miskin melalui peningkatan pelayanan sosial. Nah, yang kedua itu ada penekanan pada distribusi pertumbuhan sebagai indikator pembangunan. Selanjutnya, pertanian sebagai sektor prioritas ekonomi dan pemberian kredit informasi, input dan infrastruktur pasar bagi kaum miskin. Yang selanjutnya itu ada teknologi padat karya dan tepat guna lainnya. Yang terakhir, penekanan pada aspek sosial dan politik sekaligus ekonomi dari pembangunan. Bagi negara-negara berkembang, hasil yang dipetik dari pelaksanaan pembangunan selain pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan, juga sejumlah pelajaran karena pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses dinamis yang senantiasa berkembang terus dalam menjawab tuntutan kebutuhan serta kondisi perkembangan zaman. Demikian pula hal dengan konsep-konsep dan gagasan yang mendasari akan terus mengalami penyempurnaan. Di sini saya mengambil contoh dari strategi baru pembangunan pertanian. Nah, seperti yang sudah diketahui, harga pangan atau pertanian itu dari tahun ke tahun sangat merosot. Penyebab merosotnya harga pangan karena adanya faktor utama. Penyebabnya yaitu ada fenomena perubahan iklim yang mengacu ramalan produksi pangan strategis. Nah, yang kedua itu ada peningkatan permintaan komoditas pangan karena konvers terhadap biofuel. Nah, yang ketiga itu karena adanya aksi para investor atau spekulan tingkat global karena kondisi pasar keuangan yang tidak menentu. Maka dari itulah dibuatlah strategi baru pembangunan pertanian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertumbuhan yang adil, yang mana menjelang akhir dekade 60-an semakin terasa bahwa hasil pembangunan selama ini tuh hanya terpusat pada bidang ekonomi. Singkatannya cuma mengajar tingkat pertumbuhan tertentu yang telah ditargetkan. Cetusan pemikiran mengenai hal tersebut terutama memang berasal dari para ahli non-ekonomi. Seorang di antaranya itu ada yang bernama H.W. Singer yang
menulis artikel tentang social development, kayak growth sector di International Development Review pada Maret 1965. Dalam tulisan ia meminta agar aspek-aspek sosial pembangunan seperti kesehatan, pendidikan, gizi diberi perhatian penting. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.